Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agaret Medunggo Samala, merupakan salah seorang dosen dari Departemen Teknik Elektronika, yang mana sebelumnya home base saya yaitu di Pendidikan Teknik Informatika dan kemudian sekarang di home base D4 animasi. Kebetulan saya merupakan dosen pengampu mata kuliah praktikum algoritma pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah praktikum algoritma pemrograman. Baik, di sini praktikum algoritma pemrograman merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa di tahun pertama atau di semester 1, dan SKS-nya yaitu ada 2 SKS. Ada 16 kali pertemuan, di mana 16 kali pertemuan ini dalam rinciannya yaitu ada 14 kali pertemuan, kemudian ditambah 1 UTS, kemudian ditambah dengan 1 UAS. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek dan wajib. Untuk pembagian pertemuan, pertemuan efektifnya itu ada 14 kali pertemuan efektif untuk materi, kemudian nanti di 1 untuk UTS, kemudian nanti ada 1 untuk UAS. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, nanti kompetensi yang hendak dicapai yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan algoritma dalam pemrograman, kemudian nanti mahasiswa mampu menginstalasi, kemudian mahasiswa mampu menggunakan IDE, membuat, kemudian mengkompilasi, juga menganalisis kesalahan yang ada dalam pemrograman selama menggunakan IDE. Nah, bahan kajian atau materi pembelajaran diberikan adalah untuk pertemuan pertama itu biasanya menjelaskan tentang RPS kepada mahasiswa, kemudian menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan perkenalan, kemudian langsung masuk ke pengantar komputer, kemudian pengantar algoritma dan pemrograman dan IDE. Nah, di sini pembelajarannya di lab yaitu dalam bentuk praktek. Dan di sini nanti mahasiswa akan diberikan tugas. Jadi setiap minggu itu ada job sheet. Jadi setiap minggu mahasiswa diberikan job sheet. Nah, untuk minggu 1, job sheet pertama itu yaitu tentang algoritma dan pemrograman dan instalasi IDE. Nah, di sini kriteria dan indikator penilaian nanti adalah bagaimana ketepatan dalam mengaplikasikan algoritma dalam pemrograman, kemudian bagaimana melakukan instalasi, kemudian bagaimana menggunakan IDE, dan membuat kompilasi serta menganalisis kesalahan selama melakukan aktivitas pemrograman. Nah, kemudian pada minggu kedua nanti mahasiswa diharapkan mampu menggunakan memahami juga serta harus menguasai, karena ini praktek, jadi diharapkan mampu untuk menggunakan variabel, konstanta, tipe data, dan operator dalam pemrograman. Nah, di sini materi dan bahan kajian diberikan yaitu berupa job sheet, yang mana materinya tentang variabel, konstanta, tipe data, dan operator. Dan sama, jadi ini juga berupa job sheet dan materi-materinya juga sudah ada di learning. Nah, untuk pertemuan ketiga nanti mahasiswa juga diharapkan mampu menulis ekspresi dan menangani input maupun output dalam pemrograman. Di sini materi yang diberikan yaitu bagaimana cara memberikan input, kemudian bagaimana menangani output menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi di sini materinya input dan output C. Kemudian pada minggu keempat atau pertemuan keempat nanti mahasiswa diharapkan mampu merancang sebuah alur pengambilan keputusan atau decision making. Di sini bisa menggunakan if, nanti belajar if else, kemudian ada switch case, kemudian juga boleh menggunakan operator ternary salah satunya. Nah, di sini materi yang diberikan yaitu tentang flow control atau decision making atau pengambilan keputusan. Pada minggu kelima, mahasiswa diharapkan mampu merancang alur perulangan atau yang kita sebut dengan looping. Nah, jadi di sini mahasiswa akan diberikan materi tentang bagaimana menggunakan for, bagaimana menggunakan while, kemudian bagaimana menggunakan do while dalam pemrograman. Kemudian pada minggu ke-6, kompetensi yang ingin dicapai yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menangani pengolahan teks dan penggunaan array. Nah, jadi di sini materinya ada array dan string. Jadi array ini ada yang satu dimensi, kemudian juga ada yang multidimensi. Nah, ini nantinya mahasiswa juga diharapkan
bagaimana ketepatannya dalam menggunakan string, bagaimana dia menggunakan array dalam pemrograman. Nah, untuk minggu pertemuan ke-7, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan menyusun fungsi dan prosedur dalam pemrograman. Jadi di sini materi yang diberikan nanti ada tentang fungsi, bagaimana membuat fungsi, kemudian bagaimana membuat prosedur dalam sebuah pemrograman menggunakan bahasa C. Nah, pada pertemuan ke-8, pertemuan ke-8 itu nanti akan dilakukan evaluasi tengah semester. Nah, biasanya pada ujian tengah semester itu soalnya berupa objektif, kemudian nanti juga ada soal yang berupa esai. Nah, esainya ini berupa pemrograman secara langsung, maksudnya ada aktivitas praktek untuk membuat untuk membuat bahasa pemrograman atau untuk membuat program ya, untuk penyelesaian suatu kasus atau suatu masalah tertentu. Nah, jadi di sini UTS-nya juga diukur baik dari segi kognitif maupun kemudian dari segi afektif, kemudian juga dari segi psikomotor ya. Jadi di psikomotor nanti bagaimana aktivitas pemrograman mahasiswa ini bisa dilihat apakah mahasiswa sudah mampu secara aplikatif menguasai algoritma pemrograman, khususnya di bahasa pemrograman C. Kemudian di pertemuan ke-9 lanjut ke materi berikutnya, yaitu di sini mahasiswa diharapkan mampu merancang, kemudian mampu menguasai tentang nilai balik fungsi serta bagaimana cara passing parameter dalam pemrograman. Di sini nanti akan diberikan materi tentang parameter, bagaimana menggunakan pass by value, kemudian bagaimana menggunakan pass by reference. Kemudian pada pertemuan ke-10 di sini kompetensi yang ingin dicapai yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep pemrograman secara modular. Jadi di sini ada materinya tentang modular programming menggunakan C. Kemudian lanjut pada pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan pointer untuk penanganan data. Kemudian pertemuan ke-12, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep enumerasi, kemudian nanti juga ada structure ya dalam pemrograman. Kemudian pada pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menerapkan algoritma pencarian. Nah, jadi di sini materi yang diberikan yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma pencarian atau yang disebut dengan searching ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Kemudian pada pertemuan ke-14, nanti mahasiswa juga mampu menerapkan algoritma pencarian, yang mana materi yang diberikan yaitu algoritma algoritma pengurutan. Nah, jadi di pertemuan ke-14 algoritma pengurutan atau sorting. Jadi di sini materi yang diberikan yaitu tentang pengurutan atau sorting. Kemudian nanti di pertemuan ke-15 mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat sebuah program aplikasi sederhana, yang mana nanti diberikan beberapa kasus untuk permasalahan sehari-hari. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat sebuah program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian di minggu ke-16, ini adalah minggu terakhir, nanti juga ada evaluasi akhir semester. Nah, jadi di evaluasi akhir semester itu tidak jauh berbeda dengan UTS, nanti juga ada ujiannya ada menggunakan objektif ya, kemudian juga ada secara praktik atau secara praktikum ya, yang mana nanti dipantau langsung oleh dosen di kelas. Nah, untuk semester kali ini saya menerapkan komponen penilaiannya, yaitu di mana nilai kehadiran dan keaktifan itu sebesar 15%. Kemudian nanti ada tugas yaitu case method sebesar 50%. Kemudian nanti ada UTS sebesar 15%, kemudian ada UAS sebesar 20%. Jadi nanti totalnya ada 100%. Ya. Nah, untuk tugas terstruktur atau case method itu poinnya lumayan besar, yaitu 50%. Hal ini dikarenakan karena setiap minggunya mahasiswa diminta atau dituntut untuk membuat laporan praktikum secara terstruktur. Jadi setiap minggu itu ada laporan praktikum dan diberikan job sheet-nya sesuai dengan materinya yang sudah disusun. Nah, capaian tugas laporan ini adalah mahasiswa diharapkan nanti mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah. Kemudian mahasiswa mampu membuat sebuah program sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang dianalisis.
Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan program yang dibuat. Kemudian mahasiswa mampu mengumpulkan tugas dan program secara lengkap. Kemudian yang kelima itu diminta adalah programnya berjalan sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, jadi di sini tugas terstrukturnya ini luarannya berupa soft copy. Ya. Jadi tugas laporannya dalam bentuk soft copy yang mana dikerjakan di lab. Jadi nanti ada meliputi aktivitas pemrograman di mana source code filenya semuanya nanti juga akan dikumpulkan. Jadi selain mengumpulkan laporan, tetapi juga bukti hasil aktivitas pemrogramannya juga dikumpulkan. Nah, untuk kriteria penilaian tugas laporan, nanti ada di sini RPS ya. Jadi ini ada RPS, program studi S1 Pendidikan Informatika, yang mana khususnya di praktikum algoritma pemrograman. Nah, untuk rubrik penilaian, nah di sini ada kriteria penilaian tugas laporan. Jadi di sini akan dibagi ke beberapa grade ya. Jadi ada nilai angka 85 sampai 100, 80 dan 84. Kemudian di sini juga dijelaskan deskripsi capaian dari tugas laporannya. Oke. Nah, kemudian nanti yang UTS ini ada 15%. Kemudian UAS-nya juga ada 20%. Nah, nanti ini nilai akhirnya merupakan akumulasi dari semua komponen penilaian ya. Jadi nilai akhirnya ini merupakan akumulasi dari semua komponen penilaian. Jadi baik dari segi afektif, kemudian dari kognitif, kemudian psikomotor, itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi sebuah nilai akhir. Dan sistem penilaian akhirnya seperti ini. Ada rentang nilai angka, kemudian ada nilai mutu, kemudian batas tuntas minimal yaitu adalah nilai C. Oke. Nah, berikut juga kita lanjut ke format laporan. Nah, di sini juga sudah disiapkan format tugas laporan per job sheet-nya setiap minggu. Jadi mahasiswa sudah bisa mengakses baik itu presensi kehadiran. Jadi di sini presensi kehadiran mahasiswa bisa mengambil secara mandiri di e-learning. Jadi di e-learning sudah disetting presensi kehadirannya secara online. Kemudian nanti juga untuk tugas laporan juga secara online juga ada di e-learning. Kemudian job sheet-nya juga aktif setiap minggunya di e-learning. Nah, kemudian di tugas laporan nanti ada di job sheet itu ada beberapa percobaan program yang harus dikerjakan mahasiswa sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian nanti juga ada latihan. Nah, latihannya juga dapat berupa soal essay, dapat juga berupa bagaimana instalasi aplikasi, dan juga dapat berupa kasus-kasus atau soal program. Jadi mahasiswa memang diminta untuk melakukan aktivitas pemrograman secara langsung. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai RPS, khususnya di praktikum algoritma pemrograman. Dan semoga dengan RPS ini diharapkan nanti implementasinya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, selamat ketemu kembali ya dengan saya. Nah, mungkin minggu kemarin kita sudah perkenalan ya, karena di minggu pertama kita mungkin perkenalan. Nah, kemudian di hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi minggu kemarin kita perkenalan dan sudah masuk ke materi mengenai apa itu algoritma, kemudian dilanjutkan dengan apa itu pemrograman, dan kemudian dilanjutkan dengan apa itu PDI. Nah, sedangkan materi kita untuk hari ini adalah yaitu tentang kita akan membahas tentang sintak-sintak bahasa C. Jadi nanti kita akan belajar tentang variabel, kemudian nanti kita belajar tentang tipe data, kemudian nanti kita juga lanjutkan bagaimana menggunakan konstanta dan tipe data. Dan ada juga operator nanti ya yang mau akan kita bahas. Nah, cuman sebelum kita mulai, mungkin saya akan presensi dulu ya, presensi kehadiran. Nah, sebenarnya untuk presensi kehadiran itu kan sudah bisa diambil di e-learning ya. Jadi kita
memang saya sudah set di learning itu ada presensi kehadiran. Jadi presensi kehadirannya itu sudah bisa kalian isi secara otomatis di learning. Namun saya akan tetap cek di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan masuk kelas saya akan cek secara manual juga untuk memastikan bahwa yang hadir itu benar-benar hadir ya. Jadi tidak hanya mengisi secara online saja. Oke, sebentar ya. Amalia Sanita Esra Putih, Amira Ulfa Sakina, Aprilia Aminisa, Eldawati ada, Elga Fariza Fahmi, Elsa Firari. Yang materi berikutnya saya juga akan menjelaskan bahwasanya ada kompetensi yang ingin dicapai ya di pembelajaran kali ini, pertemuan yang kedua, yaitu yang pertemuan kedua diharapkan nanti kalian itu mampu ya. Jadi kalian itu mampu menggunakan variabel, kemudian diharapkan kalian juga mampu menggunakan konstanta, kemudian tipe data, kemudian operator dalam suatu pemrograman. Nah, kemudian nanti saya akan berikan job sheet ya, seperti biasa. Jadi di setiap pertemuan kita ada job sheet yang harus dikerjakan. Boleh mengerjakannya secara berkolaborasi ya dengan teman sebangku atau teman yang lainnya. Nanti ada beberapa kasus yang mungkin saya berikan di job sheet. Jadi kalian kerjakan menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, kemudian untuk buku sumber utama ya sama seperti minggu kemarin, kita bisa menggunakan sumber buku utamanya dari karya-karya dari Dennis MBC ya, yaitu tentang C programming, atau mungkin kalian juga dibebaskan untuk mengakses internet ya. Jadi untuk sekalian menambah wawasan karena banyak sekali sumber belajar ya. Kalau saat ini sumber belajar itu tidak hanya berbentuk cetak, tetapi juga bisa kita dapatkan dari internet. Kemudian di e-learning itu juga sudah ada video pembelajaran. Jadi sudah ada juga video pembelajarannya. Jadi kalau misalkan nanti kalian masih belum memahami terkait materi, kalian boleh tanyakan ke saya. Cuman saya minta untuk lebih awal kalian coba konstruksi ya, maksudnya kalian bangun dulu pengetahuan kalian sendiri. Kalian boleh tanyakan dengan teman sekelas atau mungkin cari di internet atau enggak melalui praktek, melalui video yang ada. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu hal ya kepada teman-teman semua, yaitu terkait materi yang minggu lalu. Ya. Jadi yang ingin saya bahas itu adalah terkait materi yang minggu lalu, yaitu kita sudah ada membahas tentang algoritma. Nah, kira-kira masih ada nggak yang ingat apa itu algoritma? Kira-kira ada yang masih ingat? Oke. Mungkin ada yang bisa? Oke, Faiz silakan. Berdiri aja, Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya adalah algoritma itu merupakan proses atau langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus persoalan yang bisa diterima secara logika dengan akal sehat dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Nah, algoritma ini tidak hanya kita dapatkan di dunia pemrograman, namun kita bisa menerapkannya juga di kehidupan sehari-hari seperti yang harus kita bahas seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi di algoritma itu pasti ada urutan langkah-langkah ya. Kemudian yang kedua dia pasti logis dan pasti sistematis. Jadi ada urutannya mulai dari awal, kemudian ada dari akhir ya. Kemudian yang ketiga itu dia pasti ada punya tujuan. Jadi algoritma itu dia dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, berarti sudah punya struktur. Dan kemarin kita sudah bahas juga ada beberapa macam struktur algoritma. Mungkin masih ada yang ingat yang mungkin bisa menyebutkan gitu apa saja struktur algoritma yang bisa kita pakai. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur dari algoritma. Nah, struktur yang pertama itu sequential, yang kedua looping dan conditional. Nah, hanya itu. Oke, baik. Bisa diperhatikan semuanya ya di slide untuk pertemuan kita yang sekarang, yaitu kita membahas tentang apa saja sintak dasar ya, maksudnya sintak dasar dari bahasa pemrograman C ya. Jadi ini mungkin awal yang harus perlu kita pahami sebelum kita melakukan pemrograman atau coding. Nah, jadi di bahasa C itu ada beberapa komponen penyusunnya ya. Jadi saya di sini saya klasifikasikan dia menjadi 8. Yaitu yang pertama itu ada namanya header file. Ya. Ada header files, kemudian ada main function, kemudian ada token, kemudian ada comment, kemudian ada
space, ada semicolon, kemudian ada identifier, kemudian ada keyword ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, mengenai yang header file ini merupakan suatu file ya. Jadi dia itu kayak library. Jadi di dalamnya itu terdapat berbagai macam fungsi yang bisa kita gunakan. Makanya saat kita melihat sintak dasar dari C itu pasti dia punya header file. Contohnya seperti yang include ya. Mungkin di C kita bisa lihat ya, selalu ada fungsi include di sana. Nah, kemudian fungsi include inilah yang berfungsi untuk menginclude fungsi header file. Contohnya ya, contoh sederhananya itu yang standar io.h. Nah, jadi di dalam standar io.h itu terdapat banyak fungsi. Salah satunya yaitu fungsi printf. Ya. Kalau misalkan kita tidak include standar io.h, maka kita tidak bisa menggunakan printf. Itu maksudnya. Ya. Jadi sebelum kita menggunakan fungsi printf atau fungsi scan dan lain-lain, maka kita wajib untuk menambahkan header file. Ya. Nah, itu caranya itu adalah dengan menambahkan satu baris kode ya, yaitu include kemudian standar io.h atau header filenya. Nah, kemudian yang kedua itu ada comment atau komentar. Nah, komen ini dia terdiri dua. Ada yang kita sebut dengan single line. Ada yang kita sebut dengan single line comment. Kemudian ada yang multi line comment. Kalau single line comment berarti kita bisa menambahkan sebuah komentar di dalam sebuah program. Yang tujuannya sebenarnya bukanlah untuk ditampilkan ke output, tetapi hanya untuk membantu programmer. Ya. Jadi dia cuma membantu programmer untuk memahami dokumentasi dari program yang dia buat. Ya. Kita bisa bikin pakai single line. Kalau kita pakai single line, kita menggunakan fungsi slash 2 kali ya, baru kita bikin komentarnya. Jadi setiap komentar yang ada di program ini biasanya itu diabaikan, ya, diabaikan oleh compiler, ya, oleh IDE-nya, oleh compiler yang ada di. Kemudian komen ini juga bisa kita bikin beberapa baris atau multi baris, atau yang kita sebut dengan multi line comment ya. Nah, itu kita bisa gunakan fungsinya slash bintang, kemudian baru tulis komentarnya, kemudian ditutup lagi dengan bintang slash gitu ya. Sekarang kita masuk ke variabel ya, variabel. Apa itu variabel? Jadi variabel ini bisa kita sebut dia sebagai penampung data ya. Jadi variabel itu adalah penampung data atau penampung nilai atau juga penampung value ya. Nah, jadi setiap variabel itu dia fungsinya memang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai ya. Jadi bisa kita katakan dia pasti makan memori ya. Nah, kemudian nanti dalam membicarakan tentang variabel nanti ada beberapa hal yang mau kita bahas, yaitu yang pertama tentang bagaimana penamaan variabel, kemudian bagaimana cara mendefinisikan, kemudian bagaimana melakukan deklarasi dan inisialisasi, kemudian apa saja tipe-tipe data yang ada yang bisa kita gunakan untuk variabel. Sekarang kalian bisa cek itu di e-learning, saya sudah upload job sheet ya. Jadi di e-learning itu sudah ada job sheet praktikum. Di sana juga sudah ada semua rangkuman materi ya, baik yang sudah saya jelaskan yang tadi, dan kemudian mungkin penjelasan tentang mengenai apa saja macam-macam tipe data atau apa saja macam-macam operator itu sudah ada di job sheet ya. Jadi kalian bisa cek di minggu pertemuan kedua itu ada job sheet kedua ya, yaitu materinya tentang variabel, konstanta, tipe data dan operator. Jadi silakan dicek saja di learning, kemudian silakan kalian baca. Kemudian di learning juga ada ya, video-video pembelajarannya juga sudah ada. Jadi kalian bisa praktekkan berdasarkan yang ada di video ya. Kalian juga bisa praktekkan secara langsung di komputernya masing-masing. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala atau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ya ke saya gitu ya terkait materi kali ini. Dan kemudian nanti di job sheet itu ada percobaan. Jadi di job sheet itu ada macam-macam percobaan ya, program percobaan. Itu kalian wajib kerjakan semua ya. Jadi nanti dicobakan semua, kemudian nanti disusun ke dalam sebuah laporan. Ya, seperti biasa. Jadi seperti biasa kita ada tugas laporan, jadi nanti disusun ke laporan. Nah, kemudian nanti di akhir job sheet itu ada juga latihan.
Nah, latihan ini kalian boleh mengerjakannya secara bergrup ya. Baik, boleh bertiga atau berempat ya. Ya, boleh. Oke. Jadi kan ini Irving hitung luas persegi panjang, Pak. Ya. Untuk hasilnya harusnya kan berkoma, Pak, tapi ini dapatnya bilangan bulat. Kira-kira yang salah nggak? Itu yang mencari luas persegi panjang ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita menghitung persegi panjang ya, yang ini oke, ini P-nya ini integer, oke ya. L-nya juga integer. Nah, untuk luasnya itu seharusnya kita simpan ke dalam plot. Nah, jadi kalau untuk plot nanti dia fungsinya memang untuk menyimpan tipe data yang berbentuk desimal. Jadi lebih ganti aja pakai plot. Persen F. Ya, saat kita ingin menghitung atau mencari luas persegi panjang, itu kan biasanya kita melakukan rumusnya P kali L ya, atau panjang kali lebar. Nah, biasanya kalian mungkin menggunakan tipe data integer ya, integer, P, integer, L gitu ya, in P atau in L. Kemudian luas persegi panjang mungkin kalian juga menyimpannya dengan integer. Nah, kalau misalkan semua variabel yang kalian gunakan dengan integer, maka itu nanti hasilnya akan berbentuk bilangan bulat. Nah, jadi kalau misalkan nanti hasilnya yang seharusnya dalam bentuk desimal, itu nanti dia akan bulatkan ke dalam bentuk integer. Makanya kalau misalkan kalian ingin hasil outputnya ada bentuk desimal, maka sebaiknya menggunakan tipe data float. Nah, karena tipe data float ini memang dia fungsinya untuk menyimpan data-data yang berbentuk desimal, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hitung-hitungan yang butuh hasilnya dalam bentuk desimal, maka kalian gunakan float. Tapi kalau misalkan dalam bentuk bilangan bulat, kalian gunakan integer. Nah, kalau untuk misalkan data-data dalam bentuk karakter, kita bisa gunakan char. Oke, paham ya semuanya? Jadi di sini kalau operator itu bisa kita bedakan dia menjadi 3 ya. Kalau berdasarkan operannya ya. Kalau berdasarkan operannya bisa kita bagi dia menjadi 3. Yaitu yang pertama itu kita sebut dengan unary ya, unary operator. Nah, unary operator ini dia operannya cuma 1. Sedangkan kalau yang binary operator dia operannya 2 ya. Kemudian kalau yang ketiga ternary operator operannya ada 3. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau unary operator itu contohnya misalkan contoh sederhananya misalkan yang untuk iterasi ya. Banyak kita gunakan nanti pada saat pembelajaran perulangan atau looping. Contohnya misalkan semua ya. Jadi saya sudah cek beberapa ya, dari beberapa kalian ternyata sudah banyak yang berhasil ya menjalankan programnya, baik percobaan dan juga latihan. Ini sepertinya semuanya sudah paham ya mengenai materi yang pada minggu kali ini. Jadi setidaknya di pertemuan hari ini kita sudah banyak belajar berbagai hal ya, yaitu tentang tadi yang kita bahas itu ada variabel, bagaimana menggunakan variabel, bagaimana membuat variabel, kemudian apa saja tipe datanya ya, ada yang integer, ada yang float, ada yang karakter. Kemudian tadi juga kita sudah bahas juga tentang operator ya, bagaimana menggunakan operator, ada yang apa saja tadi yang ada operatornya, ada yang unary ya, kemudian ada yang binary juga ya, kemudian terakhir ada ternary ya, ada ternary juga. Oke. Nah, kira-kira yang di percobaannya sudah dikerjakan semua ya? Sudah ya? Laporannya sudah selesai? Sudah diupload ke learning juga udah ya? Oke. Nanti kita cukupkan ya untuk hari ini. Jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini karena kebetulan sudah azan juga ya, udah azan zuhur. Jadi mungkin kita pulang ya, sholat dan makan siang. Nah, cuman nanti di learning saya akan berikan juga ya tugas tambahan ya. Mungkin untuk latihan di rumah ya, untuk
memperdalam materi, dan saya juga akan tambahkan materi-materi untuk pertemuan minggu berikutnya ya. Jadi nanti kalian juga bisa baca-baca dulu ya. Jadi nanti pas saat masuk kelas di minggu besok, setidaknya kalian sudah punya pengetahuan ya sebelum masuk kelas gitu. Jadi sudah ada yang mau dibawa ke kelas. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Ada yang tanya lagi kira-kira? Cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.